Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu, anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Salam semua saudaraku. Kita akan sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menurungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat ke tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya kita semuanya telah diberkati oleh Tuhan untuk sepanjang Amin. minggu ini. Amin. Kita satukan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan, kita akan sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita akan mulai doa kita. Syakala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala basyikila bo. Shura basyakara barata kala barata kala barata kala basyik. Shakala basyakara la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala la la barata kala basyikila la 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 barata kala bo. Shikila la 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 barata kala la la barata kala barata kala barata kala basyik. Shikila la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala bo. Shikila la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala basyik kala bo. Oh syakara basyik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu melindungi kami dan menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu selalu sempurna Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan selalu sempurna Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah ibadah Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir ya Aba, Engkau yang menyertai dan melindungi ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ada lawatan Tuhan yang akan terjadi bagi setiap kami. Ada lawatan ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada satupun Tuhan yang Kau tinggalkan Tuhan. Tapi Engkau akan senantiasa Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Perbaharui Tuhan pola pikir kami Tuhan. Perbaharui Tuhan hati kami ya Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan Engkau taburkan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Itu akan menjadi kekuatan Tuhan bagi kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, pintu surga itu terbuka bagi setiap kami ya Bapa. Kirimkan Tuhan malaikat tentara-Mu Tuhan untuk bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan,
Kami percaya Tuhan ada lawatan Tuhan yang dahsyat Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Karungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Karungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita.
sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita datang di dalam hadirat Tuhan. Shakala barata kalaba shikila barata kalabarata kalaba. Hushikela barata kalabarata kalabarata kalaba shakala barata kalabarata kalaba. Shakala barata kalabarata 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 kalaba she. Oh Yesus, terima kasih. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus saja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus,
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Perbaharui Tuhan setiap kami ya Bapa. Curahan belas kasihan-Mu Tuhan bagi kami ya Tuhan. Jadikan Tuhan setiap kami Tuhan biji mata-Mu ya Bapa. Shikila la 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 barataka la barataka la barataka la 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 barataka la barataka la barataka la barataka la barataka. Bagi yang bisa bahasa roh, ayo saya membawa kita semuanya. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Bebaskan roh kita dimanapun kita berada pada saat ini. Shikila barataka la barataka la barataka la 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 barataka la barataka la barataka la barataka la barataka. Ura la 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 barataka la barataka la barataka la barataka la Shikila barataka la barataka la 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 barataka la barataka la Urataka la barataka la barataka la barataka la barataka la Shikila barataka la barataka la barataka la barataka la barataka la Haleluya. Yesus, Engkau layak kami sanjung tinggi ya Bapa. Oh Shakaraba Shakelabu Shakala barataka la barataka la 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 barataka la ba Shakalaba barataka la 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 barataka la 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 barataka la barataka la 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 barataka la barataka la barataka la barataka la bashikila bashakala la 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 barataka la Burataka la barataka la barataka la bashikila barataka la barataka la barataka la barataka la baba baba bashikila barataka la Sura barataka la barataka la 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 barataka bashiki la barataka la barataka la basya. Terima kasih. Sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara terbaik dalam hidup kami. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak
percaya Tuhan sanggup memulihkan setiap kami. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan pribadi lepas pribadi bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Abah, jadikan Tuhan setiap kami Tuhan biji mata-Mu ya Bapa. Siapkan setiap kami ya Bapa untuk duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan isi hati-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan karayon kami Tuhan, Pak Heron Tuhan yang akan menyampaikan ya Bapa. Biarlah akan menjadi berkat Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan bagi setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan, shalom saudara yang di Pulau Bali, ya, yang ibadah secara online. Saya percaya saudara yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Juga yang di Batam, GBI Pantai Permata, juga di Grand Matahari Pontianak. Tuhan berkati kita semua. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari kita terus andalkan Tuhan. Minta kekuatan yang berskala besar, yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi kita punya iman yang percaya, berharap, ya saudara, kekuatan Tuhan itu boleh ada membentengin hidup kita. Amin, amin. Beri tepuk tangan lagi untuk Tuhan Yesus, haleluya. Ini saya berbicara tentang kewajiban. Saudara, ada kewajiban kehidupan sebagai umat Tuhan di bumi ini. Ya, saya ulangin. Ada kewajiban kehidupan sebagai umat Tuhan di bumi ini. Maka dengan hal itu kita sebagai umat-umat pilihan, kewajiban kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus berikan kepada Tuhan yang terbaik. Ya, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, kewajiban ini saudaraku kasih dalam Tuhan sebagai umat pilihan harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan kewajibannya kepada umat-umatnya. Ya, jadi ada kewajiban saya, yaitu saudara sebagai umat-umat Tuhan. Ada kewajiban Tuhan juga bagi kita semua. Ya, supaya ada satu kebersamaan. Supaya firman Tuhan ini digenapi. Maka saya katakan ada bagian Tuhan, ada bagian kita sebagai umat-umat Tuhan. Nah, ini kita harus mengerti, ya saudara. Sebagai orang Kristen yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apa yang harus diperlukan? Tindakan harus sesuai apa yang kita dapatkan, yaitu firman Tuhan. Ya. Maka saudaraku, nah firman ini harus masuk di dalam hati kita. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya. Maka bagaimana firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita, maka kita harus perkatakan firman ini. Lalu apa? Tindakan kita. Supaya firman Tuhan ini, saudaraku kasih dalam Tuhan, menjadi berkat buat saudara dan saya. Bagaimana kewajiban kita yang kita akan berikan yang terbaik pada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan juga kewajiban yang terbaik buat kita, yaitu dari perkataan kita, apa yang kita terima firman Tuhan, dan atas tindakan kita. Kita harus melangkah. Melangkah apa? Dengan segenap hati kita. Ya. Tanpa paksaan. Nah, umat pilihan Tuhan, jika ada sesuatu di dalam hidup kita yang belum tuntas atau yang belum selesai, mungkin ya saudara punya masalah, beban-beban, ya saudara doakan, saudara baca firman, saudara katakan firman, tapi beban-beban persoalan itu belum selesai. Ya, mungkin sakit saudara belum disembuhkan, belum dipulihkan kesehatannya. Roh Kudus mengingatkan kita semua. Jangan sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan.
Jangan kita menghakimin Tuhan. Oleh karena doa kita belum didengar, ya, masih sakit, masih ada beban-beban yang dipikulnya, belum selesai. Kita harus punya satu keyakinan melalui firman apa yang kita dengar, apa kita katakan. Maka kuncinya adalah tindakan langkah kita. Apa yang kita mengerti firman itu, kita nantikan, ya, doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan dengar, ya saudara, dan Tuhan tolong kita. Dan beban-beban kita pasti lepaskan, penyakit kita pasti disembuhkan. Kewajiban kita harus memberikan yang terbaik dulu kepada Tuhan. Jangan kau sehat, jangan lupa Tuhan. Engkau punya masalah baru ingat Tuhan. Ya, di dalam Lukas 6 ayat 38. Ya. Ini hal tentang menghakimin saudaraku kasih dalam Tuhan. Maka dikatakan di sini, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Sudahkah kita selama ini memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Ya. Yang sesuai dengan firman Tuhan ini. Berilah dan kamu akan diberi. Berilah dan kamu akan diberi. Apakah sudah kau berikan hidupmu kepada Tuhan? Tuhan memberi kebebasan, saudara, dalam kehidupan kita. Kita bekerja, kita berkeluarga, kita bergaul. Tetapi jangan lupa, hidup ini dari Tuhan. Hidup ini adalah anugerah. Kita boleh ada sebagaimana ada. Ini oleh kasih Tuhan. Kita jangan egois sebagai umat-umat Tuhan. Memikirkan sesuatu, apa yang kita mau raih. Ya saudara, mungkin keuntungan dan sebagainya, kepuasan, ya saudara, kita harus berikan, ya, pada Tuhan apa yang kita harus wajib memberikan. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Doa-doamu akan dijawab sesuai dengan takaran, ukuran apa yang kau berikan pada Tuhan, apa yang kewajibanmu kepada Tuhan. Ini adalah hubungan Tuhan dan umatnya, ciptaannya, miliknya. Ini saudara yang tidak bisa, saudaraku kasih dalam Tuhan, diputus. Karena kita ini ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Maka bagian umat Tuhan adalah bertindak atau berbuat sesuatu untuk memberikan yang terbaik sesuai apa yang difirmankannya dalam hidup kita. Firman Tuhan jangan adalah semata-mata keuntungan pribadi. Kita mengalami kerugian sendiri, saudara kasih dalam Tuhan. Itu namanya kita hidup sebagai orang Kristen yang egois. Firman Tuhan, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita harus ingat Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, itu berasal dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, itu untuk kebaikan kita. Jangan lupa kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini saudara duduk di dalam gereja maupun saudara yang ada di rumah, sungguh-sungguh ya beribadah di rumah, sikap yang baik dalam ibadah di rumah. Ya, bukan santai, ya bukan sambil nyambi, makan, minum, tapi betul-betul beribadah seperti dalam gereja. Itu sudah menjadi ukuran yang Tuhan ukur dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa orang Kristen sering beribadah,
sering berdoa, tapi tidak didengar doanya, dan mata Tuhan tidak tertuju kepada umatnya yang beribadah. Kenapa? Tuhan tidak melihat, sekali lagi, saudara, semata-mata kedatanganmu. Tuhan tidak mendengar seolah-olah doa-doamu, perkataan-perkataanmu. Tuhan melihat hati, sikap kita, tindakan kita. Tindakan kita, itu yang terutama. Ya. Beribadah, puji Tuhan, tapi hati kita bagaimana? Itu kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Suatu keharusan kita beribadah kepada Raja di atas segala raja. Yang setuju beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Amin. Jadi jangan menghakimin Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan kalau beban itu masih ada. Doa-doa yang belum dijawab. Orang itu doanya bukan ditolak. Ya, dijawab iya atau belum. Nah, tergantung kita. Mari, kewajiban kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, saudara, ada 4 poin yang saudara harus perhatikan. Ya. Pertama, apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan? Ya, pertama, apa yang wajib kita berikan pada Tuhan? Ya. Saudaraku, apa yang bagian kita buat Tuhan, yaitu saudara berikan kasih dulu. Kasih. Di dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum terutama di dalam kekristenan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, segenap akal budimu. Itu berikan, ya. Kasih. Kau mengasihi Tuhan? Kau mengasihi Tuhan? Amin. Nah, saudara, apalagi yang kita berikan kepada Tuhan? Kewajiban kita. Seluruh hidupmu, tubuh, jiwa, dan roh, serahkan kepada Tuhan. Ya. Bawa tubuhmu, jiwamu, rohmu di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kuduskan dirimu. Minta kuasa, minta pengurapan yang dari Tuhan, supaya kita diperbarui setiap hari. Amin. Supaya kita berjalan dengan kuasa ilahi. Amin. Lalu saudara, kita orang Kristen harus memberikan kewajiban apa? Apa yang saudara nasar kepada Tuhan? Ya. Pertama, setiap orang harus mengembalikan milik Tuhan, yaitu orang-orang yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan, yang tahu firman Tuhan. Kita tahu nafas ini adalah kepanjangan nafasnya Tuhan. Kita tahu di dalam rumah, di luar rumah, kita selamat oleh karena perlindungan Tuhan. Kita sangat mengerti dan sadar kita pintar karena Tuhan. Amin. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Maka apa yang kita dapatkan, nafas, ya, waktu, kesehatan, berkat-berkat materi, keuntungan kita, itu semuanya berasal dari Tuhan. Berikanlah waktu kepada Tuhan. Berikan, ya, segenap dayamu kepada Tuhan. Berikan berkat-berkat materi, ya, apa yang kita sudah miliki, persepuluhan kita kembalikan kepada Tuhan. Di dalam Maliaki 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apa aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam.
Jadi umat Tuhan diajar. Apa kewajibannya kita mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Enggak 90%, 10%. Jangan saudara kasih dalam Tuhan kikir dan pelit. Ya. Tuhan kita tuh kaya. Ya. Langit dan bumi Dia yang punya. Emas perak Dia yang punya. Jadi jangan sampai kita, saudara, dikunci pikiran kita, hati kita oleh iblis. Kikir, pelit. Tuhan berjanji, ini firman. Firman adalah Allah, Allah adalah terang. Tidak ada kegelapan kalau kita ada dalam firman Tuhan. Maka terang itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memerlukan suatu kewajiban kita untuk memberkati gereja. Memberkati saudara lumbung-lumbung gereja. Supaya apa? Tercukupi lumbung gereja. Dan Tuhan berjanji, apa yang kau perbuat ya, dalam firman ini, Tuhan akan kembalikan. Kembalikan ya, limpah. Berlipat ganda. Tuhan berikan. Ya. Jadi saudaraku, kita harus punya hati yang tulus, hati yang setia. Kalau saudara mau menerima penggenapan firman Tuhan ini, jangan pelit sama Tuhan. Ya. Ini bagian kita supaya bagian Tuhan sekali lagi akan membukakan tingkat-tingkat langit. Bagian Tuhan yang hari ini atau hari esok atau hari kapan yang engkau belum diberkati, engkau sudah kerja keras atau kau sudah bersusah payah, saudara, kau tidak menghasilkan apa-apa seperti murid-murid Tuhan semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Bagian Tuhan akan mengirimkan mujizat. Bagian Tuhan akan menolong umat-umat Tuhan yang tidak ada menjadi ada, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah menyertai kita. Immanuel. Immanuel. Amin. Amin. Praktekkan. Praktekkan ini. Lalu yang kedua apa? GB Gatot Subroto mengajar kita. Kita di bawah GB Gatot Subroto. Buah sulung. Penghasilan Januari, Februari kita berikan. Wah, ini satu iman. Satu pertandingan. Ya saudara, saya sebagai gembala tempat ini. Yaitu adalah saudaraku kasih dalam Tuhan, apa yang saudara dengar tentang buah sulung, itu adalah bagian saudara. Mau melakukan atau tidak. Kalau saya sebagai hamba Allah, saya akan lakukan. Kenapa saudaraku kasih dalam Tuhan? Karena disitulah berkat-berkat ya, yang tidak kelihatan, itu akan Tuhan curahkan pada kita. Ya. Ini satu hal, ya, saudara, pertandingan yang sangat-sangat berat untuk anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, jangan dilihat beratnya. Lihat janji Tuhan. Di dalam buah sulung, saudara, Amsal 3 ayat 9. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kesenang kesukaan kita. Luar biasa. Saya dari usia 27 tahun saudara, sebelum masuk dalam pelayanan 28 tahun. Saya tidak mengerti namanya buah sulung atau perpuluhan. Saya mendapatkan ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Saya aminkan bersama istri. Amin. Saya lakukan. Ya. Meskipun rasanya saudara itu berat, tapi saya aminkan. Saya melangkah, saya bertindak. Sampai saat ini Tuhan memelihara hidup saya. Sampai saat ini tidak pernah kekurangan. Saudara, begitu ada sesuatu Tuhan curahkan. Begitu ada sesuatu Tuhan curahkan. Kenapa? Supaya saya menjadi saksi. Menjadi saksi yang baik. Ya. Apa yang saya perbuat buat Tuhan, karena ini berasal dari Tuhan, saudara, Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Maka saudara, mari kita bertindak. Ya, mengambil keputusan secara profesional. Dengan sukarela, dengan iman, ya, dengan sukacita, jangan bersungut-sungut, ya, bersukacita.
dalam satu persekutuan untuk memuliakan Tuhan, supaya kita mendapatkan sumber yang Tuhan janjikan kepada kita. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Nah, saudara, apa yang kita perbuat itu adalah hidup orang Kristen adalah satu keseimbangan, ya. Keseimbangan antara apa? Doa. Kita orang Kristen pasti ada doa. Bekerja dan perbuatan. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Punya iman punya, tapi nggak berbuat. Ya sama saja dikatakan ini, tubuh tanpa roh ya mati. Iman ini mati kalau tanpa perbuatan. Ya. Jangan hanya perkataan saja, tapi bertindak. Perbuatan. Mau dikenapi janji Tuhan, bertindak. Ya. Saya bukan menghakimi. Ya. Jangan kita menjadi orang Kristen tidak bertindak. Berkata, berkhotbah, tapi tidak melakukan. Mudah berkata, mudah menyampaikan firman, itu berkhotbah, tetapi tidak melakukan. Ya. Sama aja, saudaraku kasih dalam Tuhan. Di mana tubuh ini tanpa roh, iman tanpa perbuatan. Jadi iman dan perbuatan menjadi dua hal yang tak dapat dipisahkan. Harus menjadi satu kesatuan. Di dalam Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Haleluya. Amin. Jadi bagian Tuhan, saudara, akan menolong kita. Ya, dengan iman dan perbuatan. Nah, maka Tuhan akan menolong kita, memampukan kita, membuka jalan mujizat untuk kita, saudara, untuk memberkati kita. Amin. Yang kedua, kalau kita bertindak, kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya saudara. Apa yang menjadi jaminan Tuhan? Ya, saudara, untuk kita. Tuhan memberi jaminan kepada kita. Yaitu, saudara, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Ya, Tuhan memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan janji, saudaraku kasihan Tuhan, masa depan hidup kita cerah. Kita semakin naik, bukan turun. Kita menjadi kepala, bukan ekor. Amin. Dan Tuhan berjanji. Tuhan berjanji, engkau sakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Bilu-bilu Yesus. Hari ini yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Haleluya. Ya. Apa yang memang diminta Tuhan? Yang ketiga, untuk diserahkan. Ya, saudara. Saudara, proses untuk hidup dalam kebenaran. Taat dan setia tanpa syarat. Beban dan masalahmu serahkan kepada Dia. Tuhan gak egois kan? Engkau punya beban masalah, serahkan pada Dia. Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi saudaraku kasihan Tuhan, beban-beban masamu serahkan pada Tuhan. Dia sanggup mengatasi segala persoalanmu. Amin. Segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, saudaraku kasih dalam Tuhan, datang kepada Dia. Amin. Ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, saudara. Tuhan selalu melindungi kita. Amin. Amin. Maka saudara, ayo kita ambil tindakan. Kita banyak menyembah Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Hari ini belum diberkati, mengucap syukur. Besok belum diberkati, mengucap syukur. Tunggu tepat waktunya, berkat 100 kali lipat datang tercurah pada kita. Ya, doamu dengan tulus, dengan iman yang percaya, supaya kemuliaan Allah memenuhi hidupmu. Amin. Yang keempat, apa yang merupakan otoritas kewenangan keputusan Tuhan?
yaitu jawaban doamu. Itu otoritas kewenangan Tuhan. Kapan mau dijawab? Ya, saudara, Tuhan akan berikan mujizat. Tuhan akan memberi balasan kepada orang-orang yang menyakitimu. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, engkau tidak boleh membalas. Engkau tidak boleh membalas, tetapi pembalasan ada di tangan Tuhan. Amin. Engkau diberi umur panjang. Yang terakhir apa? Pengangkatan, rapture, itu kuasa Tuhan. Amin. Maka itu kita berharap pada Tuhan. Hanya mengangkat tangan pada Tuhan. Di waktu Tuhan datang, kita diangkat. Itu otoritas Tuhan. Beri tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita. Maka ucapan syukur ya kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan, ya, tidak harus berupa persembahan saja, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi kita dapat mengungkapnya juga dengan sikap hidup yang taat kepada firman-Nya. Itulah sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi jangan semata-mata aku sudah memberi, ya, aku sudah datang, tapi Tuhan lihat hatimu. Ya, Tuhan lihat hatimu. Jangan bersungut-sungut, jangan pamer, jangan sombong. Ya, kalau kita bisa mampu memberi, mencukupi, ya, apa yang Tuhan minta pada kita, itu satu kepercayaan yang dari Tuhan kepada kita. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan dipandang persembahanmu saja, tapi hatimu. Hatimu itu yang Tuhan perlukan. Amin. Maka Tuhan Yesus tidak melihat tindakan, ya saudara, perbuatanmu saja, tetapi kasihmu kepada Tuhan. Segenap hati atau tidak. Jangan berpuas diri. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, pikirkan yang di atas, jangan banyak yang di bawah. Mari kita bergerak. Ya, kita sebagai umat-umat yang layak, siap akan ditempatkan di tempat yang kekal, yang tidak tergoncangkan, yang tidak ada megatrans. Amin. Yang tidak membuat kita kejutan duduk tiba-tiba goyang. Ya. Kita nggak akan berlari-lari karena ada gelombang besar, tsunami. Tidak ada. Di sana aman, tenang. Di dalam perlindungan Tuhan. Itu tempat kita. Tempat kita. Maka itu kita menangkan hidup di dunia ini. Kita taat dan setia. Apa yang kewajiban kita lakukan. Kewajiban Tuhan akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan turun atas kami dalam ibadah ini Tuhan. Yang sakit sembuh dalam dikuatkan, diberkati anak-anak Tuhan. Makasih ya Bapa, semuanya kami kembalikan kepadamu Tuhan. Sempurnakan Tuhan, biar anak-anakmu diberkati Tuhan. Makasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara.